dia tahu dia memungkiri janjinya karena dia sudah berjanji kepada Allah tidak akan meminta yang lainnya. Namun kita bermuamalah dengan siapa? Dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah yang mewajibkan untuk dirinya kasih sayang kepada hambanya, dan kita menginginkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala hamba ini kembali meminta kepada Allah, kemudian Allah mengatakan, wahai fulan, bukankah tadi kamu sudah berjanji tidak akan meminta yang lain? Namun fulan ini tetap meminta kepada Allah. Akhirnya Allah tetap berikan nikmat tersebut, atau apa yang dia minta. Dia kembali didekat-dekat dengan pohon yang indah ini. Kembali dia bisa bernaung di bawahnya, bisa menikmati sungai yang indah di sana. Kemudian ikhwatul Islam, setelah dia lama berada di situ, pada akhirnya dia pun melihat surga dari kejauhan. Dikala dia melihat surga dari kejauhan, hatinya tidak sabaran. Kemudian dia kembali meminta kepada Allah, ya Allah, dekatkan aku dengan surga. Kembali dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Namun permintaannya bertahap. Ya Allah, dekatkan aku dengan surga. Kembali Allah mengatakan, wahai fulan, lupakah kamu dengan janjimu bahwa kamu tidak akan meminta yang lain? Namun dia tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah kembali mengabulkan doanya, permintaannya. Allah dekatkan dia dengan surga. Kemudian dikala dia dekat dengan surga, dia pun melihat kenikmatan mereka yang ada di sana, mendengar canda tawa penduduk surga, melihat nikmat yang luar biasa yang Allah hadiahkan kepada mereka. Kemudian yang terakhir dia pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, adkhilnil jannah, masukkan aku ke dalam surga. Dan inilah manusia yang terakhir masuk ke dalam surga, dan yang terakhir keluar dari api neraka. Kenapa kita menyebutkan hadis ini? Kita ingin menyebutkan bagaimana nikmatnya surga, bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang ada di dalam surga. Dan kita contohkan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia terakhir yang masuk ke dalam surga. Kemudian dikala dia meminta surga kepada Allah, Allah kabulkan, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dikala dia masuk ke dalam surga, sekarang bukan lagi dia yang meminta, namun Allah yang menawarkan kepadanya. Tadi dia yang meminta, ya Allah, dekatkan aku dengan pohon ini, ya Allah, dekatkan aku dengan surga, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Dia yang meminta. Sekarang Allah yang memberikan kepadanya tawaran. Dikala dia sudah masuk ke dalam surga, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai hambaku, maukah aku berikan kepadamu ibarat dunia dan seisinya? Tawaran yang tidak pernah dia bayangkan, sehingga dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atastahzi'u bi, ya Allah, apakah kau bermain-main denganku? Karena tidak mungkin Allah berikan kepadanya dunia. Coba bayangkan, kalau seandainya kita menjadi pemimpin suatu daerah saja kita bangga, atau kalau seandainya diberikan kepada kita kekuasaan, coba kalau seandainya yang diberikan kepada kita dunia dan seisinya, sehingga laki-laki tersebut mengatakan kepada Allah, ya Allah, apakah kau bermain-main dengan tawaran tersebut? Dan kita tahu Allah tidak pernah mempermainkan hambanya. Kemudian Allah mengatakan yang kedua kalinya, wahai hambaku, aku berikan kepadamu ibarat dunia dan seisinya. Kemudian aku kali lipatkan, atau aku lipatkan 10 kali lipat yang semisalnya. Itu nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang terakhir masuk ke dalam surga. Kalau seandainya demikian, ganjaran yang luar biasa yang Allah berikan kepada dia, bagaimana kiranya dengan para nabi? Bagaimana kiranya dengan para ulama, para syuhada, para salihin, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surga? Karena ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Bagaimana dengan orang-orang yang mulia? Kalau seandainya begini nikmat yang didapatkan mereka yang terakhir kali masuk ke dalam surga, maka pertanyaannya, bagaimana dengan mereka-mereka yang pertama kali masuk surga? Tidakkah kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa surga itu memiliki 100 tingkatan? Dari satu tingkatan ke tingkatan yang berikutnya, ibarat antara dunia dengan langit. Kita tidak pernah tahu mana langit Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu pernah jaraknya berapa, jarak antara bumi dengan langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di surga memiliki 100 tingkatan. Satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya, ibarat dunia atau ibarat bumi dengan langit. Kalau seandainya begitu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka yang terakhir sekali masuk ke dalam surga, bagaimana kiranya dengan surga yang Allah berikan kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Sehingga ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, mereka yang beruntung sebenarnya, sebenar-benarnya mereka yang beruntung. Siapa dia yang beruntung? Siapa mereka yang menang? Siapa mereka yang diberikan kemuliaan oleh Allah yang sebenarnya? Allah memberikan jawaban kepada kita bersama. Faman
zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Ya Allah, siapakah mereka yang beruntung tersebut? Allah memberikan jawaban agar kita termasuk ke dalamnya. Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka kemudian masuk ke dalam surga, merekalah orang-orang yang menang, merekalah orang-orang yang beruntung sebenarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga dan Allah hindarkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang terakhir kali masuk ke dalam surga, bagaimana kiranya dengan Nabi kita yang tercinta sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan Kautsar yang tadi kita sebutkan? Bagaimana indahnya sungai yang Allah berikan dan yang Allah hadiahkan buat baginda yang mulia? Tentunya Kautsar tidak akan pernah ada duanya, karena itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita tahu, surga itu tidaklah dibukakan pintunya kecuali untuk yang pertama kali kepada seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seandainya begitu Kautsar yang Allah sebutkan, inna a'tainaka kal kautsar, kami berikan kepada Muhammad Kautsar. Dan di antara salah satu nikmat Kautsar, Kautsar ini adalah sungai yang ada di dalam surga untuk baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Kautsar ini memiliki cabang. Salah satu cabangnya disebut dengan haud, yaitu telaga. Telaga yang tadi telah kita sebutkan sifatnya, bagaimana indahnya. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Dan ini bentuk kasih sayang Nabi kepada kita bersama. Ternyata Nabi ikhwatul Islam, di dunia Nabi doakan kita, di dunia Nabi ingin berjumpa dengan kita di akhirat, Nabi tunggu kita di telaganya. Alangkah indahnya, alangkah beruntungnya dikala kita menjadi salah satu umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga kewajiban kita adalah melakukan sesuatu apa yang menyebabkan kita bisa dikumpulkan bersama baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana faratukum 'alal haud. Aku tunggu kalian di telagaku. Man marra alayya syarib. Tidak satu pun di antara umatku yang lewat di sana kecuali mereka akan minum. Wa man syarib lam yasma' abada. Dan barang siapa yang minum dari telaga Nabi, ini masih di mahsyar, belum lagi di surga. Begini kemuliaannya, begini kenikmatannya. Man syarib lam yasma' abada. Di dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan man yasma', man syarib lam yasma' ba'dahu abada. Barang siapa yang bisa minum dari telaga baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan pernah lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Dan mereka yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka urusan-urusan yang berikutnya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu urusan kita di akhirat bukan urusan yang singkat, urusan yang memakan waktu yang sangat panjang. Di mahsyar kita berada di sana 50.000 tahun lamanya. Kita tidak tahu di kota Islam bagaimana keadaan kita nanti di sana. Kemudian bagaimana Allah dan Nabi menceritakan kepada kita dikala kita di mahsyar, matahari didekatkan kepada kita. Bagaimana kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. 50.000 tahun di sana lamanya. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali Rabbul Izzati wa Jalalah. Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya dikala mereka melakukan kebaikan dan kebajikan. Mereka selalu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya persiapan yang paling indah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memberikan jawaban dikala Allah kumpulkan kita di mahsyar. Yang harus kita siapkan adalah bagaimana supaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menggambarkan kepada kita sebuah kalimat yang singkat namun memiliki makna yang indah. Dikala dia ditanya tentang dunia, apa itu dunia? Yang mana kita berada di sana sekarang? Dunia. Dari segi makna saja, dunia itu memiliki makna yang dunia. Apa arti dunia? Dunia diambil dari kata-kata jadi sesuatu yang terhinakan. Itu dunia. Kenapa dunia dikatakan dengan dunia? Diambil dari kata-kata jana'ah, yaitu sesuatu yang menghinakan. Atau juga diambil dari kata-kata yang lain, sesuatu yang menjauhkan, yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa melalaikan. Makanya Allah dan Rasulnya menyebutkan di dalam Al-Quran, ad-dunya mal'unah. Sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang terlaknat, kecuali mereka yang berzikir, kecuali mereka yang belajar, kecuali mereka yang mengajar. Itulah dunia. Ali bin Abi Thalib menyebutkan tentang dunia. Apa itu dunia? Yang kita mati-matian di sana, yang kita berlomba-lomba, bahkan kita
kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Apakah yang kita lakukan diridhai oleh Allah atau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dunia itu yang sebenarnya adalah yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Itulah dunia. Dua kalimat yang singkat namun memiliki makna yang padat. Yang halal akan dihisab. Apa maknanya? Kalau seandainya kita mendapatkan sesuatu yang halal di sana, maka kita akan dihisab oleh Allah. Karena tidak satu pun kita yang lewat kecuali akan dihisab. Karena memang salah satu yang dilakukan Allah terhadap hamba-Nya adalah hisab. Itu kalau yang halal. Kalau yang haram diazab. Itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga tentunya kita sebagai manusia, Allah senantiasa memberikan dan memanggil kita sebagai hamba-Nya. Wahai kalian, wahai hambaku, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Atau di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa kata Allah menyuruh kita bersama, wahai kalian orang-orang yang beriman, kapan lagi waktunya kalian akan kembali kepada Allah? Kapan lagi? Apakah dengan dunia kalian akan terlalaikan dari berzikir kepada Allah? Makanya dikala kita bercerita tentang padang mahsyar, kita akan bisa memberikan pelajaran yang berharga kepada kita agar kita melakukan kebaikan. Dan semoga dengan kebaikan yang kita lakukan Allah berikan kepada kita kemudahan nanti dikala kumpulkan kita di padang mahsyar tersebut. Kemudian ikhwatal Islam, apa kata baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Man marra alayya syarib, barang siapa yang lewat di telagaku mereka minum, wa man syariba lam yazmar abada. Mereka yang bisa minum, mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Kemudian hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tidak sampai di sini saja. Karena memang tentunya harapan kita bersama adalah bagaimana kita bisa minum dari telaga baginda yang mulia. Dan memang Nabi SAW menginginkan kita semua bisa minum dari telaga tersebut. Karena Nabi tahu mana umatnya, mana bukan umatnya. Nabi tahu dan Nabi bisa membedakan mana umatnya, mana umat Nabi Musa, mana umat yang lainnya. Nabi tahu. Sehingga Nabi SAW memanggil kita bersama. Makanya Nabi menyebutkan, ana faratukum alal haud, wahai umatku, aku tunggu kalian di telagaku. Maknanya Nabi tunggu kita bersama. Karena Nabi inginkan kemudahan bagi kita. Karena Nabi memang sayang dan cinta kepada kita bersama. Kemudian lanjutan hadis ini, ternyata tidak semua mereka yang bisa minum dari telaga Nabi yang mulia. Semua umat Nabi atau tidak semua umat baginda yang mulia bisa minum dari telaganya. Karena Nabi sendiri menyebutkan, la yaridanna alayya aqwam. Kemudian akan ada di antara mereka yang lewat di